Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sulaiman dengan NIM 811423104. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat sulfur dioksida. Yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2, yaitu gas iritan yang paling sering masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi atau pernafasan. Yang kedua ada toksikokinetik S2, yang terbagi ada 4. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Nah, yang pertama ada absorpsi. S2 ini sangat mudah larut dalam air, sehingga saat terhirup gas ini cepat larut di mukosa hidung, tenggorokan, dan saluran napas atas. Nah, di permukaan mukosa yang lembab ini, SO2 ini berubah menjadi sulfit atau SO3 2-, terus disulfit atau HSO3-, dan sedikit membentuk asam sulfat atau H2SO3. Nah, yang kedua ada distribusi, di mana sebagian besar ini tertahan di saluran napas atas. Tetapi bila ada konsentrasi tinggi, bernapas lewat mulut, sedang olahraga, atau ventilasi cepat, maka SO2 ini bisa masuk lebih ke dalam bronkus dan alveoli paru. Yang ketiga ada metabolisme, di mana di dalam tubuh atau sulfit dioksidasi oleh enzim sulfit oksidase, terutama di hati, ini menjadi sulfat atau SO4 2-. Dan yang keempat ada ekskresi, di mana hasil akhirnya ini dikeluarkan terutama lewat urin sebagai sulfat. Nah, yang ketiga ada toksikodinamik SO2, di mana mekanisme efek racun pada organ target saat larut di mukosa ini membentuk zat asam atau ion sulfit, terus mengiritasi reseptor saraf di bronkus, memicu refleks bronkokonstriksi, meningkatkan produksi lendir, dan menimbulkan inflamasi mukosa. Nah, efek pada tubuh manusianya ini, yang pertama ada efek akut atau paparan singkatnya, yaitu mata perih, batuk, suara serak, sesak napas, hidung dan tenggorokan itu terasa terbakar. Nah, yang kedua ada efek kronis atau paparan lamanya. Yang pertama ada bronkitis kronis, hiperaktif bronkus, penurunan fungsi paru, dan memperparah asma. Dan yang ketiga ada organ target utamanya itu hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Terus kelompok yang paling rentannya, SO2 ini sangat berbahaya untuk penderita asma, pekerja industri, peleburan atau logam, anak-anak, lansia, penderita PPOK, dan orang yang berolahraga di area polusi yang tinggi. Nah, intinya sulfur dioksida atau SO2 ini masuk ke tubuh terutama melalui inhalasi, lalu larut dalam mukosa saluran napas dan berubah menjadi sulfit atau bisulfit. Dalam proses toksikokinetik, SO2 cepat diserap di hidung, tenggorokan, dan bronkus. Sebagian ini dapat mencapai alveoli. Nah, kemudian dimetabolisme oleh enzim sulfit oksidasi menjadi sulfat dan dikeluarkan melalui urin. Pada toksikodinamik, SO2 bekerja sebagai iritan kuat yang menyebabkan inflamasi mukosa, peningkatan lendir, dan bronkokonstriksi. Nah, kalau efek pada manusianya ini meliputi batuk, tenggorokan perih, dan sesak napas, serangan asma, dan pada paparan jangka panjang ini dapat menyebabkan bronkitis kronis serta penurunan fungsi paru. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai zat sulfur dioksida. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.